Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas tentang pelecehan seksual. Akhir-akhir ini di Indonesia sering kali terjadi pelecehan seksual, baik pelecehan secara verbal ataupun non-verbal. Ibaratnya kayak ada perempuan lewat lalu disulik, kemudian ada kata-kata yang konotasinya negatif mengarah ke hal-hal yang berbau seks, dan apa ya istilahnya, kadang ada yang melakukan pelecehan secara terang-terangan, misalnya mengeluarkan air mani di jalan dan seterusnya. Itu sering kali terjadi. Tapi pernahkah berpikir ya, kenapa yang terjadi itu pelecehan seksual mayoritas atau dominan itu terhadap perempuan? Kenapa tidak apa ya, jarang sekali pelecehan seksual itu terjadi kepada laki-laki? Alasannya karena pertama, laki-laki itu lebih tidak berisik ketika terjadi pelecehan seksual. Karena apa ya, istilahnya wibawanya tinggi, harga dirinya tinggi. Kalau seandainya dia dilecehkan oleh perempuan, kayak merasa wibawa atau harga dirinya tuh rendah atau jatuh seperti itu. Sedangkan perempuan ketika dilecehkan, dia langsung berisik alias harus inilah, harus diatur gitulah dan seterusnya. Sehingga apa ya, kasus pelecehan seksual itu lebih didominasi oleh perempuan. Ibaratnya seperti misal contoh ya, ketika laki-laki dilecehkan oleh perempuan, kemudian perempuan itu bilang, ah paling rasanya nikmat, ah paling rasanya gini. Sedangkan ketika perempuan dilecehkan sedikit, oh itu laki-lakinya bejat, laki-lakinya gini, laki-lakinya gitu. Jadi kayak terjadi diskriminasi alias ketidakadilan di situ ya. Di mana laki-laki dilecehkan ya biasa saja, sedangkan ketika perempuan dilecehkan itu luar biasa kena dampaknya, efeknya sangat besar. Nah, kenapa sih sangat besar? Karena ini ya, sesuatu hal yang dilindungi itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, seperti yang bisa saya jelaskan, laki-laki itu dihargai ketika bisa melindungi, ketika bisa berkorban, ketika bisa dan seterusnya. Sedangkan perempuan itu dilindungi ketika bisa menjaga keperawanannya, menjaga tubuhnya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kan kebanyakan cenderung perempuan didominasi perempuan untuk menjaga reproduksinya, menjaga tubuhnya. Namun di akhir ini ada beberapa perempuan yang dimana ketika dia dilecehkan oleh orang ganteng biasanya, wah nggak apa-apa lah dilecehkan, yang penting ganteng. Tetapi ketika orang jelek, wah ini pelecehan seksual nih, harus dibawa hukum, harus dibawa ke polisi dan sebagainya. Jadi di sisi lain perempuan itu sangat suka dilecehkan oleh laki-laki ganteng. Sedangkan ketika dilecehkan oleh laki-laki jelek itu tidak suka, bahkan marah semarah-marahnya seperti itu. Dan oleh sebab itu kan kebanyakan apa ya istilahnya, perempuan itu harga dirinya tinggi ketika bisa menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu kan perempuan harganya tinggi ketika bisa menjaga malunya. Namun ketika lepas urat malunya itu harganya sangat murah. Bahkan saking murahnya ada yang bisa dibeli dengan gratis ya. Masih mending kalau ada harganya tapi gratis. Nah, perempuan gratis itu seperti apa? Yaitu perempuan yang bisa diajak pacaran. Nah, kan dominasi pacaran itu kebanyakan bukan untuk mencintai secara apa ya, secara agama, tetapi ingin memuaskan nafsu seks yang tidak bisa dilakukan secara apa ya, secara sah, secara legal di pernikahan, namun ingin merasakan seks di pacaran seperti itu. Nah, ketika pacaran otomatis kan itu hanya dibeli dengan kata-kata, bisa meraba, bisa pelukan, cipika-cipiki dan seterusnya sampai hamil duluan lah seperti itu. Itulah yang membuat harga diri perempuan itu apa ya, gratis ya, bukan murah. Kalau murah itu masih mending ada harganya. Misal LC aja kan harganya 70 juta, 100 juta itu sangat mahal loh. Misalnya yang lain ya, misal kalau pelacur misal 1 juta itu lumayan ada harganya lah, meskipun 1.500.000 itu ada harganya. Tetapi kalau perempuan yang diajak pacaran, diajak cipika-cipiki, pelukan dan itu harganya di mana? Itu mungkin gratis loh, sangat gratis. Yang dimana kan kalau misal dulu ya, zaman dulu, ketika dulu itu saya kalau saat kecil ketika nyentuh perempuan itu selalu dikasih pepatah sama orang tua bahwa jangan sentuh perempuan nanti hamil. Nah, oleh karena itu jarang sekali saya nyentuh perempuan. Karena apa? Karena takut hamil seperti itu. Jadi saking berharganya perempuan, bahkan ada pepatah seperti itu.
Sedangkan di zaman sekarang perempuan tuh kayak melepas harga dirinya dengan cara boleh dimiliki dengan kata-kata oleh laki-laki. Sedangkan laki-laki hanya berkorban kata-kata, tenaga, uang nggak ada dan seterusnya. Alhasil kan bisa menekan perempuan seutuhnya bisa melakukan apapun tanpa pernikahan. Dan itulah perempuan gratisan. Perempuan murah ada harganya, sedangkan perempuan gratisan, jangankan ada harga, kan namanya juga gratis, ya. Dan perempuan mahal itu sebenarnya apa? Adalah perempuan yang diajak nikah. Tapi kenapa sih kalau perempuan diajak nikah itu mahal? Mahal dari mananya? Kadang mahal juga ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta. Terus mahalnya di mana letak kemahalannya? Nah, letak kemahalnya itu di sini ya. Kan kalau seandainya perempuan gratisan mau dia dihamilin, mau dia dilakukan ini itu, di apalah gitu. Jadi apa ya sih perempuannya itu yang nggak ada tanggung jawab penuh oleh laki-laki, ditinggalin nggak masalah, diginiin nggak masalah, jadi nggak punya tanggung jawab. Urusan biaya masih dihidupin oleh orang tuanya dan sebagainya seperti itu perempuan gratisan. Sedangkan perempuan murahan misalnya kayak pelacur LC dan lain-lainnya itu apa ya, istilahnya hanya sekali main kadang ya, 2 kali main, 3 kali main ya, dan seterusnya. Itu ada harganya dan biayanya lumayan mahal lah, mungkin hanya 1 hari dalam segitu hanya segitu 70 juta segitu, sehari 2 hari. Sedangkan kalau perempuan mahal misalnya yang diajak nikah, misal kita kasih mahar 10 juta, nanti ke depannya itu kita hidup bersama dengan perempuannya. Kita kasih makan tiap hari sampai bertahun-tahun hingga menua. Itu mahalnya itu di situ. Jadi dijaga sebaik-baiknya sampai kita tua dan semoga sampai kita jodoh. Nah, jodoh di sini itu adalah yang bisa bertahan lama tanpa meskipun ada masalah ini itu tetapi bisa bertahan menjaga rumah tangga. Itulah jodoh ya. Nah, di mana kan sudah kita ketahui ya, yang jodoh itu yang mendekati jodoh itu pernikahan. Sedangkan yang gratisan, yang murahan itu susah menjadi jodoh. Ya kan? Susah sekali seperti itu. Nah, jadi yang salah ketika terjadi pelecehan seksual, apakah sepenuhnya laki-laki ataukah perempuan? Itu jawabannya apa ya? Bisa dilihat secara objektif. Kalau perempuan itu kan disuruh menutup aurat. Tapi kebanyakan perempuan bukannya menutup aurat alias membentuk aurat. Bahkan ada yang misal maaf ya, yang bercadar ininya gede terus ininya kebentuk. Jadi Anda itu disuruh menutup aurat bukan untuk membentuk aurat secara jelas. Kan ada ya orang yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Kenapa? Karena tanpa telanjang pun bisa terlihat dari luar. Seperti itu. Pakaian menutup aurat itu pakaian seperti apa? Pakaian yang tidak membentuk bentuk badan. Seperti itu. Paling yang bentuk tangan, kaki yang tidak yang tidak berbau istilahnya menarik nafsu seks laki-laki. Dan laki-laki juga itu istilahnya terjadi pelecehan seksual atau karena pelecehan seksual atau ingin mengganggu perempuan karena dua hal. Yang pertama itu terjadi karena melihat sebuah aurat. Wah, ini cakep nih, ini seksi nih. Wah, itu yang pertama ya, karena melihat aurat. Dan yang kedua karena penasaran. Wah, ini penasaran dalamnya gimana nih, saking tertutupnya. Ini kok membentuk aurat, wah saya pengen tahu nih seperti apa nih. Jadi laki-laki ketika mengganggu perempuan atau melakukan pelecehan seksual itu terjadi karena dua hal. Pertama karena melihat aurat dan yang kedua karena membentuk aurat si perempuan. Jadi itulah yang membuat laki-laki melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Dan oleh sebab itu bagi perempuan yang mau menutup aurat, terus ada yang bilang ya saya kan udah menutup aurat, kenapa sih laki-lakinya ada saja yang yang melakukan pelecehan terhadap saya? Ya harus introspeksi diri ya. Dimana yang pertama, apakah pakaian Anda tidak membentuk aurat? Yang kedua, apakah pakaian Anda sudah menutup aurat? Dan yang ketiga, apakah pakaian Anda membuat penasaran orang lain? Jadi ketiga ini harus harus digarisbawahi lah untuk kedepannya agar tidak terjadi pelecehan seksual. Nah, begitu juga dengan hukumannya ya. Dan rata-rata laki-laki yang melakukan pelecehan seksual itu hukumannya sangat berat dibanding perempuan yang melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki. Nih, kalau perempuan melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki, paling dipenjara 1 tahun 2 tahun. Dan itu pun tidak berefek fatal kepada keluarganya.
tetangganya dan seterusnya. Jadi apa? Namanya juga perempuan gitu. Sedangkan ketika laki-laki melakukan pelecehan seksual, misal memegang payudara, maaf ya, kemudian si laki-laki ini dipenjara 2 tahun misal sama seperti si perempuan, terus istrinya menceraikan dia, terus anaknya disebut anak dasar anak cabul, anak tukang cabul dan seterusnya. Pokoknya tetangganya dapat malu, desanya dapat malu. Jadi terkena cancel publik yang sangat signifikan. Jadi ketidakadilan hukuman bagi orang yang pelecehan seksual, baik laki-laki terhadap perempuan, baik perempuan terhadap laki-laki, itu hukumannya lebih berat laki-laki terhadap perempuan daripada perempuan terhadap laki-laki. Seperti itu. Kan ada yang sampai kena trauma, kini stres diabetes. Sebenarnya apa ya? Kalau seandainya melihat dampaknya, efeknya itu laki-laki dan perempuan itu sama ya. Hanya saja masa lalunya saja yang berbeda. Kadang masa lalu perempuan itu lebih sensitif lah, karena namanya juga lebih merasakan lah. Kalau laki-laki itu mengutamakan logika. Jadi kalau dileceh gitu udah, gua makan yang penting mah pikiran gua aman-aman saja lah. Tetapi kan kalau perempuan merasa aduh ini gua diginiin, gimana ya gini-gini, terus komen dan seterusnya. Sehingga yang dapat hukuman lebih besar itu laki-laki terhadap perempuan. Oleh karena itu stop ya pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual itu bisa berakibat buruk bagi pelaku ataupun korban. Bagi korban ya trauma, kemudian terasa dilecehkan, merasa tersentuh, merasa sudah tidak perawan. Bukan sudah tidak perawan. Tetapi istilahnya kayak udah dipegang orang, harusnya dipegang oleh orang sah misalnya seperti itu. Dan buat laki-laki juga yang jadi pelaku, berpikirlah 10 kali untuk melakukan pelecehan seksual. Bahkan jangan berpikir sama sekali untuk melakukan tersebut. Kenapa? Karena pertama kena dendanya, kedua bisa dipenjara. Ketiga, kalau Anda udah berumah tangga, Anda bisa diceraikan. Keempat, mungkin sama orang tua Anda sudah tidak diaku sebagai anak lagi. Kemudian yang kelima, kalau Anda sudah punya anak, anak Anda nanti harus menanggung rasa malu, nanti dihina, dibully sebagai anak tukang cabul. Apakah Anda mau melakukannya atau tidak? Berpikirlah beberapa kali untuk melakukan hal tersebut, atau jangan berpikir sama sekali. Maksud jangan berpikir sama sekali, jangan berpikir untuk melakukan pelecehan seksual. Nah, seperti itu ya, karena efeknya sangat luar biasa terhadap laki-laki. Sedangkan terhadap perempuan, jika melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki itu efeknya, efek hukumannya tuh kayak kurang banget lah. Karena laki-laki itu dipikir orang yang gak mau panjang lah urusan. Bahkan kalau seandainya laki-laki ribut dengan laki-laki lain hari ini, besoknya juga udah damai, udah ngobrol sana sini, padahal kemarin musuhan. Jadi laki-laki itu cepat akrab, cepat berantem, ya cepat selesai seperti itu. Sedangkan perempuan kalau ada masalah satu makin panjang, makin panjang dan seterusnya. Dan oleh karena itu bagi laki-laki stop melakukan pelecehan seksual baik verbal ataupun non verbal. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.